Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta begitu juga dengan kedua orang tua kita. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak solih dan solehah, semoga kalian semua tetap semangat belajar, karena kita kemarin habis ulangan tengah semester dan dilanjutkan dengan kegiatan Olimpiade Sehati, sehingga tidak membahas pembelajaran PAI. Maka pada kesempatan hari ini kita atau pelajaran pendidikan agama Islam melanjutkan di bab 4. Ya, silahkan anak-anak semuanya buka buku Al-Islamnya halaman 45. Ya, halaman 45. Maka di bab 4 itu kita akan belajar tentang ikhtiar, tawakal, pemaaf, dan toleransi. Anak-anak soleh dan solehah, sebagai seorang muslim tentu kita harus memiliki sifat-sifat terpuji tersebut, ya, sifat-sifat terpuji tersebut harus ada pada diri kita. Baik, agar kalian semakin memahami apa itu ikhtiar, kemudian tawakal, pemaaf, dan toleransi, silakan kalian simak baik-baik penjelasan Pak Hanif berikut ini. Yang pertama adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah suatu usaha untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Sedangkan tawakal adalah memasrahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas berbeda ya anak-anak antara ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau ikhtiar itu usaha, sedangkan tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak solih dan solehah, lalu apa ya perbedaan ikhtiar dan tawakal itu? Ya, di antara perbedaan antara ikhtiar dan tawakal yaitu yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar itu adalah kerja pikiran dan fisik. Jadi kalau orang memiliki suatu masalah, ya dia harus memecahkan masalah itu dengan cara memikirkan bagaimana caranya suatu masalah itu dapat terselesaikan. Nah, kemudian baru setelah dia memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya, maka dia harus bertawakal, menyerahkan segala urusannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan solusi atas masalahnya. Kemudian kerja fisik, ya kerja fisik itu kalau seseorang ingin kaya, ya dia atau ingin mendapatkan uang, dia harus bekerja dengan badannya, jangan diam saja. Maka kerja fisik. Nah, setelah dia bekerja, baru menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbedaan ikhtiar dan tawakal adalah ikhtiar itu dilakukan sebelum tawakal, ya. Jadi ikhtiar itu dilakukan sebelum tawakal. Ya, contohnya itu tadi. Kalau kita pengen pintar, ya kita harus belajar, ya. Belajar. Ingat. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Kalau pengen pintar jangan cuma berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepandaian, tapi nggak pernah belajar gitu ya. Jadi harus ada ikhtiarnya, belajar dulu, baru kita berserah diri kepada Allah, ya. Baru setelah ikhtiar kita bertawakal. Anak-anak solih dan solihah,
Jadi ada kisah tentang perilaku ikhtiar dan tawakal. Ini diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa pada masa Rasulullah ada seorang badui yang membiarkan untanya tidak diikat karena ia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebagai bentuk sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap orang Badui ini kemudian ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Ya, karena tawakalnya seseorang itu agar supaya untanya itu tidak lepas, itu harus diikatnya. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengikat, baru kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh sikap yang benar, ya. Jadi usahanya itu ada. Ya, contoh lain ketika seseorang di antara kalian itu ingin mendapatkan nilai bagus, iya, di setiap semua pelajaran, maka untuk mencapainya, ya kalian harus senantiasa rajin belajar. Ya ketika habis maghrib belajar, ya kemudian mengulang-ulang pelajaran yang sudah dijelaskan oleh bapak dan ibu guru sewaktu di sekolah, atau di masa pandemi seperti ini, ya kalian setidaknya membuka video-video yang sudah diberikan oleh bapak ibu gurunya di semua mata pelajaran, atau khusus untuk pelajaran besok, seandainya pelajaran besok ya, pelajaran pendidikan agama Islam, maka kalian buka lagi materi pendidikan agama Islam ya yang kemarin, atau dibuka videonya untuk mengulang biar pelajaran-pelajarannya tidak hilang. Maka usahanya harus seperti itu, terus belajar, malam belajar, kemudian setelah itu ketika pagi itu diulang lagi ya pelajaran yang sudah diberikan oleh bapak ibu gurunya. Ya, selain itu juga ya, kalian harus banyak berlatih soal, ya soal-soal yang sudah diberikan oleh bapak ibu guru diulang lagi, diingat lagi. Nah, sebagai bentuk atau sebagai pelajar muslim, maka kalian harus senantiasa ikhtiarnya itu cukup, ya. Ikhtiarnya itu cukup. Nah, setelah ikhtiar kalian sudah diusahakan semaksimal mungkin, maka setelah itu baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hasilnya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah contoh ikhtiar dan tawakal yang benar. Tidak pengen pintar cuman berdoa terus tidak pernah belajar. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita lanjutkan di pembahasan tentang pemaaf, ya, pemaaf. Anak-anak pasti pernah ya mungkin disakiti oleh orang lain, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Tetapi kalian juga pasti pernah ya memaafkan orang lain, memaafkan teman kalian yang sudah pernah menyakiti kalian. Nah, lalu apa itu pemaaf itu? Pengertian dari pemaaf itu. Pemaaf adalah sikap atau sifat, ya, sifat suka memberi maaf. Memberi maaf atas kesalahan orang lain yang pernah dilakukannya kepada kita tanpa ada rasa benci atau dendam. Jadi memaafkan kesalahan orang lain tanpa masih menyimpan rasa benci dan dendam. Nah, itu sifat pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada
orang-orang yang bodoh. Anak-anak solih dan solihah, jadi sikap pemaaf ini sungguh luar biasa keutamaannya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang suka memaafkan itu walaupun sesungguhnya dia bisa marah, maka akan Allah tambahkan kemuliaan pada dirinya. Subhanallah. Jadi luar biasa. Anak-anak solih dan solihah, lalu apa manfaat orang yang suka memaafkan ini? Ya, manfaat pemaaf ini diantaranya ya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan bagi dirinya surga. Ya, surga. Maka orang yang suka memaafkan orang lain itu akan diberikan surga oleh Allah. Kemudian yang kedua, akan mudah memperoleh teman. Ya, jadi kalau orang yang suka memaafkan itu banyak disukai oleh teman. Berbeda dengan orang yang pemarah. Kemudian yang ketiga, menenteramkan hati. Ya pastilah orang yang tidak suka marah itu pasti menenteramkan hati. Ngelihat orang yang tidak marah, suka marah, suka memaafkan itu menenteramkan hati kita. Ya, hati orang lain begitu juga dengan hati dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Ya, iyalah pasti namanya juga orang yang suka memaafkan itu pasti segera menyelesaikan masalahnya, tidak memperpanjangnya. Apalagi kalau sampai lebih dari 3 hari marahnya. Ya, marahnya 3 hari tidak mau negor. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, manfaatnya adalah dapat menyambung silaturahmi yang telah terputus. Dan yang terakhir adalah dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Maka kalau orang yang suka marah itu ya memecah belah. Ya, tapi kalau orang yang suka memaafkan itu dapat mempersatukan hubungan satu dengan yang lain. Anak-anak soleh dan solehah, ini ada kisah juga, ya, kisah seorang yang pemaaf. Diriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah SAW hendak menuju Ka'bah, beliau selalu diludahi oleh seorang Yahudi. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW hendak menuju Ka'bah itu selalu beliau diludahi oleh orang Yahudi. Maka pada suatu waktu, ya, orang Yahudi tersebut tidak kelihatan dan tidak meludahi Rasulullah. Padahal Rasulullah setiap kali melewati jalan tersebut pasti diludahi orang tersebut. Ya, kalau rumah-rumah dulu kan ya tinggi-tinggi ya, maka Rasulullah itu diludahi dari atas. Nah, hal ini membuat Rasulullah justru penasaran dan mencari informasi tentang keberadaan orang yang biasa meludahinya. Kok hari itu tidak meludahi? Maka ternyata orang Yahudi tersebut, orang tersebut yang suka meludahi Rasulullah itu sedang sakit. Maka Rasulullah SAW segera bergegas untuk menjenguknya. Ya, maka saat dijenguk oleh Rasulullah, orang Yahudi tersebut yang biasa meludahi Rasulullah itu terkejut dan terheran-heran. Artinya terkejutnya, kok ada orang yang begitu baik terhadapnya, padahal Rasulullah itu adalah orang yang paling dia benci. Maka kemudian orang tersebut lalu meminta maaf kepada Rasulullah dan justru dia pun akhirnya memeluk Islam. Anak-anak soleh dan solihah, ya, jadi sikap memaafkan ini sungguh luar biasa. Sifat yang harus dimiliki oleh kita semua. Ya, bukan berarti kemudian memaafkan itu kita tidak bisa marah. Tetapi alangkah indahnya ketika kita menjadi atau memiliki sifat yang pemaaf ini. Anak-anak soleh dan solihah, kita lanjutkan pembahasan tentang sikap toleransi. Ya.
Apa itu toleransi? Toleransi ini biasa disebut juga dengan tasamuh, ya, tasamuh, yaitu suatu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Dalam hal ini, contoh toleransi adalah tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan, terutama ya mungkin di saat mereka beribadah. Nah, kita tidak boleh mengganggu mereka atau mengejek mereka atau sampai bahkan membuat kegaduhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Anak-anak solih dan solehah, maka sikap toleransi ini ya, harus ada pada diri kita. Tidak hanya dari segi perbedaan agama, ya, toleransi terhadap beda agama, tetapi dalam hal perbedaan pendapat pun kita juga harus toleransi. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita, ya selagi kalau dalam masih urusan agama, selagi dia merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan para ulama-ulama salaf, ya, pada orang-orang soleh, maka kita pun ya tidak harus atau tidak boleh memaksakan seperti pendapat kita atau pendirian kita. Jadi bertoleransi terhadap mereka atau teman kita. Nah, sifat toleransi yang tertanam dalam diri kita banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati. Ya, menumbuhkan sikap saling menghormati. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dan yang ketiga adalah semakin mempererat persaudaraan di antara kita. Anak-anak solih dan solihah, demikian materi bab 4 yang dapat Pak Anu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian dapat memahaminya serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Hanif akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.